Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Matematika Semanusa. Dalam video kali ini akan dibahas tentang inverse fungsi. Nah, apa itu inverse fungsi? Inverse fungsi adalah kebalikan dari suatu fungsi. Jadi, suatu fungsi memiliki fungsi kebalikan, yaitu disebut dengan inverse fungsi. Adapun notasi dari inverse fungsi adalah f pangkat negatif 1, pangkatnya negatif 1 X. Nah, ini dibaca dengan f inverse X. Untuk menentukan inverse fungsi ada 3 langkah. Yang pertama, kalian misalkan fx itu sebagai variabel y. Lalu yang kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx tadi sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y. Jadi yang awalnya tadi y sama dengan menjadi x sama dengan, dimana x sama dengan jadi variabel di dalamnya itu variabel y atau f inverse y. Setelah itu langkah yang terakhir, ganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh f inverse x merupakan inverse dari fx. Nah, jadi setelah kalian ubah x sama dengan, setelah itu baru seluruh variabel y-nya diganti dengan variabel x sehingga kalian sudah menemukan inverse fungsi x-nya. Kita akan membahas tentang inverse fungsi linier. Adapun fungsi linier bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Berarti fungsi linier sesuai dengan namanya, yaitu pangkat tertingginya adalah 1. Di sini hanya x. Oke, contohnya ya. Diketahui fx sama dengan 4x min 3, lalu tentukan f inverse x dan f inverse 5. Oke, sesuai dengan langkah untuk menentukan fungsi inverse. Tadi soalnya saya tuliskan lagi di sini ya. Fx sama dengan 4x min 3. Nah, langkah pertama adalah kalian ganti fx menjadi y, menjadi variabel y. Berarti y sama dengan 4x min 3. Nah, setelah itu kalian buat agar variabel x itu dalam satu ruas sendirian. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan x kita pindahkan ke ruas lain. Jadi ini yang tidak ada hubungannya dengan x kan 3. 3-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi y plus 3. Karena ini negatif ya, pindah jadi positif sama dengan 4x. Nah, kalau x saja berarti sama dengan y plus 3 per 4. Nah, apabila ini sudah variabel x-nya sendirian, maka seluruh variabel y yang di sebelah sini kita ganti dengan x. Berarti ini kita ganti dengan, di sini kan y, jadi x plus 3 per 4. Nah, x-nya menjadi apa? X-nya menjadi f inverse x. Nah, sehingga hasilnya f inverse x sama dengan x plus 3 per 4. Nah, seperti itu. Mudah kan? Lalu yang kedua, untuk menentukan f inverse 5. Kalau f inverse x-nya sama dengan ini, berarti f inverse 5, berarti kita ganti variabel x-nya dengan bilangan 5. Berarti 5 plus 3 per 4 sama dengan 5 plus 3, 8 per 4 sama dengan 2. Jadi apabila yang di dalam kurung ini merupakan bilangan, hasilnya juga pasti sebuah bilangan. Seperti itu. Lalu yang kedua untuk inverse fungsi irasional. Nah, adapun bentuk umum bentuk umum dari fungsi irasional dia adalah bentuk akar. Jadi fx sama dengan akar ax plus b. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan akar 3x min 5, maka tentukan f inverse x-nya. Oke, kita tuliskan dulu soalnya, yaitu fx sama dengan akar 3x min 5. Nah, langkah pertama kita ganti fx sama dengan y. Berarti y sama dengan akar 3x min 5. Setelah itu kalian buat agar x sendirian dalam satu ruas. Berarti yang tidak ada hubungannya dengan x kita pindah. Nah, karena ini x-nya ada di dalam akar, akarnya harus kita pindah terlebih dahulu.
Bagaimana cara memindahkan akar atau menghilangkan akar? Caranya dengan menguadratkan salah satu ruasnya atau menguadratkan kedua ruas ya. Ini kalau kita kuadratkan, berarti ini menjadi Y kuadrat sama dengan akar apabila dikuadratkan hilang. Tinggal 3x min 5. Nah, mana lagi yang tidak ada hubungannya dengan X? Min 5. Min 5 kita pindahkan ke kiri menjadi Y kuadrat plus 5 sama dengan 3x. Nah, maka X-nya sama dengan Y kuadrat plus 5 per 3. Nah, apabila sudah menjadi bentuk X sama dengan, maka selanjutnya kita ganti variabel Y yang di sini dengan X. Berarti ini saya tuliskan, saya ganti ya ruasnya, F inverse X sama dengan Y nya kita ganti X, maka X kuadrat plus 5 per 3. Inilah inverse fungsi Fx. Oke, selanjutnya adalah inverse fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu sendiri bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, di mana pangkat tertingginya adalah 2. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan inverse dari Fx sama dengan X kuadrat plus 6x min 4. Oke, langkah pertama kita ganti Fx sama menjadi Y. Maka ini Y sama dengan X kuadrat plus 6x min 4. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang tidak ada kaitannya dengan X, yaitu siapa di situ? 4. Min 4 kita pindah ke kiri jadi plus 4 ya. Berarti ini jadi Y plus 4 sama dengan X kuadrat plus 6X. Nah, oke, sekarang kalian perhatikan, khusus untuk inverse fungsi kuadrat ini ada rumus sendirinya. Jadi setelah konstantanya dipindah dan dia tersisa X kuadrat dengan X, maka untuk mengubah ini kita menggunakan rumusnya adalah begini kuadrat, ini kuadrat. Nah, ini maksudnya adalah melengkapi fungsi kuadrat sempurna ya. Jadi ini caranya, ini X pasti karena variabelnya X. Lalu di sini tandanya adalah apabila tanda di soal plus berarti ini tetap plus. Kalau di soal min ini berarti min. Begitu ya. Ini tandanya mengikuti soal. Tanda di dalam kurung mengikuti soal. Lalu tanda di luar kurung itu pasti negatif. Apapun soalnya, mau soalnya plus, mau soalnya min, di sini pasti min. Begitu. Yang mengikuti soal hanya tanda di dalam kurung. Nah, lalu ini siapa? Ini adalah B per 2. Jadi B adalah koefisien dari X, di mana koefisien dari X di sini adalah 6, maka ini 6 dibagi 2. Nah, ini juga seperti itu, ini sama 6 dibagi 2. Bu, kalau ininya 4 bagaimana? Berarti ini 4 per 2, ini juga 4 per 2. Jadi tergantung koefisien dari X-nya. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita kerjakan. Ini Y plus 4 tetap Y plus 4, turun Y plus 4. Nah, ini menjadi apa? 6 per 2 berarti X plus 3 kuadrat min 6 dibagi 2, 3 kuadrat. Oke, Y plus 4 sama dengan X plus 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat berapa? 9. Sekarang kita ubah atau kita pindahkan min 9 karena tidak ada kaitannya dengan X ya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Y plus 4 plus 9 sama dengan X plus 3 kuadrat. Nah, karena X-nya ada di dalam kuadrat, nah bagaimana cara menghilangkan kuadrat? Berarti kita akarkan, ya kan? Kita akarkan. Ini kalau kita operasikan plus 4 plus 9 menjadi Y plus 13 sama dengan X plus 3 kuadrat. Oke, untuk menghilangkan kuadratnya berarti di sini menjadi akar Y plus 13 sama dengan X plus 3. Nah, berarti ini X-nya sama dengan, pindahkan ruasnya. Nah, ini ya, kalau dari tadi kita kurang di sini, kalau dari kuadrat untuk menghilangkan kuadratnya kan di akar, tapi syaratnya harus di sini diberi plus minus. Jadi ada dua nanti penyelesaiannya, plus minus. Nah, sehingga
Ini kita pindahkan 3-nya ke kiri. 3 kalau pindah ke kiri jadi min 3 ya, berarti ini min 3 plus minus akar Y plus 13. Nah, apabila sudah menjadi X sama dengan, sekarang variabel Y-nya seluruhnya kita ganti dengan X. Maka ini menjadi F inverse X-nya sama dengan min 3 plus minus akar X plus 13. Nah, seperti itu. Kalau dijabarkan ya ini ada 2, min 3 plus akar X plus 13 dan min 3 min akar X plus 13. Jadi untuk F inverse-nya fungsi kuadrat itu ada 2 fungsi. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Masih sama tentang fungsi kuadrat, tentukan inverse dari fx sama dengan itu ya. Oke, pertama kita ganti dulu menjadi y sama dengan, berarti ini y sama dengan x kuadrat min 5x plus 1. Lalu kita pindahkan satunya ke kiri menjadi y min 1 sama dengan x kuadrat min 5x. Nah, seperti itu rumus yang awal tadi. Apabila sudah seperti ini bentuknya, maka untuk mengubahnya berarti ini kurung kuadrat min kurung kuadrat. Nah, ini siapa ini? X. Ini adalah tanda mengikuti di soal, karena soalnya negatif berarti ini negatif. Lalu ini 5 berarti ini 5 per 2, ini juga 5 per 2. Selanjutnya kita kerjakan, kita selesaikan ini x min 5 per 2 kuadrat. Nah, 5 per 2 kuadrat berarti pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan, berarti berapa? 25 per 4. Sekarang 25 per 4 kita pindahkan ruasnya ke kiri menjadi plus 25 per 4 sama dengan x min 5 per 2 kuadrat. Oke, sekarang ini kita operasikan ya, min 1 plus 25 per 4 berarti menjadi, ini kan 4 per 4 ya, min 4 per 4 min 4 plus 25 menjadi plus 21 per 4 sama dengan x min 5 per 2 kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan kuadratnya kita beri akar di ruas yang satunya ya. Berarti ini plus minus akar y plus 21 per 4 sama dengan x min 5 per 2. Lalu 5 per 2 nya kita pindah ruas menjadi positif, 5 per 2 plus minus akar y plus 21 per 4 sama dengan x. Nah, apabila sudah menjadi x sama dengan, selanjutnya kita ubah variabel y di sini menjadi x. F inverse x-nya berarti sama dengan 5 per 2 plus minus akar x plus 21 per 4. Nah, seperti oke, selanjutnya adalah inverse fungsi rasional. Fungsi rasional sendiri bentuk umumnya adalah pecahan. Begini ya bentuknya. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Jadi apabila terdapat pecahan itu maka dia merupakan fungsi rasional. Contohnya, yang pertama tentukan inverse dari fx sama dengan 3x min 1 per x plus 2. Nah, ini sebagai apa, Bu? Ini adalah syaratnya fungsi rasional. Kalian sudah pelajari di semester 1 mengenai domain fungsi rasional. Jadi syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan negatif 2. Oke. Untuk menyelesaikan inverse-nya maka fx-nya kita ganti y sama dengan, ini berarti y sama dengan 3x min 1 per x plus 2. Nah, selanjutnya adalah kalian pindahkan pecahan yang bawah, berarti penyebut ya. Penyebutnya ke kiri berarti dia jadi operasi perkalian karena di sini pembagian. Maka ini menjadi y dikali x plus 2 sama dengan 3x min 1. Selanjutnya kalian kalikan y dengan ini ke dalam atau SCTV menjadi yx plus 2y sama dengan 3x min 1. Selanjutnya adalah kalian kelompokkan yang ada variabel x-nya di satu ruas yang sama.
Jadi kalian kumpulkan yang ada variabel X dalam satu ruas yang sama. Di sini ada variabel X, di sini tidak, berarti 2Y-nya kita pindah. Di sini ada 3X, ada variabel X ya. Di sini tidak, berarti 3X-nya yang kita pindah. Jadi X-nya, X dengan X di sini kita kelompokkan. Nah, ini kan X sama X ya, kita kelompokkan menjadi YX min 3X sama dengan 2Y-nya kalau pindah ruas menjadi min 2Y, min satunya tetap min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, dalam satu ruas ada variabel X sama X-nya. Sekarang X dengan X ini kita keluarkan. Jadi X-nya kita keluarkan menjadi apa? Nah, sisanya berapa? Berarti ini sama saja seperti begini. YX dibagi dengan X. Nah, berarti X-nya kan hilang, sisa Y. Nah, lalu ini 3X-nya, X-nya keluar. Nah, tinggal berapa? Tinggal min 3. Nah, seperti itu. Nah, yang kanan bagaimana? Yang kanan tetap, yang kanan min 2Y min 1. Nah, karena perintahnya adalah jadikan X sama dengan, berarti ini X sama dengan berapa? Ini kan perkalian, kita pindahkan ruas menjadi pembagian. Berarti ini min 2Y min 1 per Y min 3. Nah, sehingga kalau sudah menjadi fungsi X sama dengan, kita ubah variabel Y yang di sini semuanya menjadi X. Seperti ini saya tuliskan di atas. F inverse X-nya adalah min 2X min 1 per X min 3. Selesai. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan inverse dari Fx sama dengan 3 min 2x plus 3 per 4x min 1. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini ya, cara pertama pasti harus dioperasikan terlebih dahulu. Karena ini ada pengurangan pecahan, berarti kita samakan penyebutnya, ya. Kita samakan penyebutnya, berarti ini masih Fx ya, belum diganti Y. Ini kalau disamakan penyebutnya, berarti menjadi 4x min 1. Lalu ini kan penyebut yang lama per 1 ya, berarti pembilang yang baru adalah 4x min 1 dibagi 1 dikali 3, berarti sama saja 3 dikali 4x min 1. Nah, yang ini tetap min 2x, jangan lupa diberi kurung, plus 3. Oke, selanjutnya kita kerjakan, berarti ini menjadi 12x min 3 min 2x min 3 per 4x min 1. Berarti fx-nya adalah 12x min 2x, berarti 10x min 6 per 4x min 1. Oke, sekarang ini adalah fx-nya. Kalau fx-nya sudah jadi 1 seperti ini, bentuk fungsi rasional, maka kita tinggal menginverskan. Nah, bagaimana menginverskannya? Inversnya berarti tadi yang pertama kita ubah menjadi Y sama dengan 10x min 6 per 4x min 1. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita kalikan atau kita pindahkan 4x min 1 ke kiri menjadi Y dikali 4x min 1 sama dengan 10x min 6. Sekarang kita kalikan ini ke dalam, berarti jadi 4xy min Y sama dengan 10x min 6. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan yang ada variabel X-nya menjadi satu ruas yang sama, ke dalam satu ruas yang sama. Berarti ini 4xy tetap, 10x-nya kita pindah ke kiri menjadi min 10x sama dengan min Y kita pindah ke kanan menjadi positif Y, min 6-nya turun. Setelah itu kita keluarkan variabel X-nya, berarti ini X dalam kurung. Nah, kalau ini X-nya keluar, sisa berapa? X-nya saya tutup, berarti sisa 4Y. Ini min, X-nya keluar, sisa berapa? Sisa 10 sama dengan Y min 6. Nah, sehingga X-nya sama dengan Y min 6 per 4Y min 10. Nah, kalau sudah menjadi X sama dengan, sekarang kita ubah ke bentuk inversnya, maka
F inverse X-nya sama dengan seluruh variabel Y di sini kita ganti menjadi X. X min 6 per 4X min 10. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi adalah mengenai inverse fungsi. Nah, bagaimana dengan inverse fungsi komposisi? Nah, untuk inverse fungsi komposisi ini ada rumusnya sendiri. Jadi, apabila kalian diminta untuk menentukan F bundaran G inverse, itu rumusnya adalah G inverse bundaran F inverse. Jadi yang belakang ini diinverskan, G inverse bundaran F inverse. Jadi dibalik begitu ya, dibalik. Nah, kalau G bundaran F inverse itu rumusnya adalah F inverse bundaran G inverse. Jadi dikerjakan dari belakang dulu, di mana fungsi yang paling belakang itu diinverskan terlebih dahulu. Nah, untuk yang tiga fungsi F bundaran G bundaran H inverse, maka rumusnya adalah H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse. Jadi dikerjakan yang paling belakang terlebih dahulu. Oke, itu adalah rumus untuk inverse fungsi komposisi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Apabila diketahui G inverse X itu sama dengan X min 6 per 2X, lalu fungsi Hx sama dengan 2X min 7, kalian tentukan G bundaran H inverse. Nah, untuk menentukan inverse fungsi komposisi itu ada dua cara. Dua cara ini boleh kalian pilih, tidak harus dikerjakan dua-duanya, tapi hasil akhirnya pasti sama. Jadi cara yang pertama kita gunakan rumus fungsi inverse atau rumus inverse fungsi komposisi ya. Jadi kalau yang diminta adalah G bundaran H inverse, berarti rumusnya adalah H inverse bundaran G inverse. Maka yang kita butuhkan di sini adalah H inverse dan G inverse atau inverse fungsi masing-masing. Oke. Sedangkan yang diketahui di soal itu hanya G inverse. Nah, bagaimana dengan H inverse-nya? Berarti H inverse ini kita bisa mencari fungsi inverse-nya dari Hx. Oke. Maka kita cari terlebih dahulu untuk H inverse ya. H inverse berarti kita dari Hx-nya sama dengan 2x min 7. Untuk mencari inverse berarti diubah menjadi Y sama dengan 2x min 7. Setelah itu dibuat agar X-nya dalam satu ruas sendirian. Berarti ini jadi min 7-nya pindah ke kiri, Y plus 7 sama dengan 2X. Nah, karena tidak muat saya tuliskan di sini Y plus 7 sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan Y plus 7 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita ganti variabel Y-nya menjadi X, ya kan? X plus 7 per 2 itu sama dengan tadi apa fungsinya? Fungsi Hx, berarti ini H inverse X. Nah, oke, kita sudah ketemu H inverse X, sudah punya G inverse X. Selanjutnya yang ditanya adalah G bundaran H inverse. Nah, G bundaran H inverse X itu rumusnya adalah H inverse bundaran G inverse. Nah, kembali lagi ke materi fungsi komposisi minggu lalu. Jadi apabila ada bundaran berarti ini rumusnya adalah H inverse G inverse X. Nah, seperti ini ya. Jadi masih digunakan untuk rumus fungsi komposisi, jangan dilupakan. Selanjutnya adalah kita mengganti fungsi yang di dalam kurung. Dimana fungsi yang dalam kurung yaitu G inverse X. Nah, ini berarti H inverse. G inverse-nya siapa? Masukkan yang ini, berarti X min 6 per 2X. Nah, itu adalah G inverse. Selanjutnya adalah kita tulis H inverse-nya. Oke, H inverse-nya adalah X plus 7 per 2. X plus 7 per 2. Nah, selanjutnya adalah kita ganti X di sini dengan yang di dalam kurung. Seperti itu kan untuk mengerjakan fungsi komposisi. Berarti X yang di sini kita ganti X min 6 per 2X plus 7 per 2. Nah, jadi ada pecahan dalam pecahan. Berarti yang kita
selesaikan terlebih dahulu yang mana? Yang pembilangnya. Yang di sini berarti x min 6 per 2x itu plus 7, kita selesaikan. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini 2x ya. 2x ini berarti tetap x min 6 plus, nah ini 7 dikali 2x berapa? 7 dikali 2x 14x. Nah, biar tidak bingung, saya tuliskan di sini pecahan yang ini, yang besar ini, itu saya tuliskan dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2. Nah, karena tidak muat, kita gunakan kertas yang lain. Seperti ini ya. Oke. Tadi di sini saya tuliskan kembali di sini supaya tidak lupa. G bundaran H inverse X sama dengan X min 6 plus 14X per 2X dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Masih ingat apabila ada pecahan dibagi dengan pecahan, ini kan juga pecahan, ini berarti per 1 ya. Nah, berarti maka dia menjadi operasi perkalian dengan pecahan yang satunya itu dibalik. Ini berarti menjadi 15x min 6 per 2x. Nah, ini menjadi operasi perkalian dikali 2 per 1 dibalik menjadi 1 per 2. Nah, jika ada pecahan dikali pecahan, berarti yang pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Maka ini 15x min 6 dikali 1 tetap 15x min 6. Sedangkan penyebutnya 2x dikalikan 2 menjadi 4x. Nah, maka hasil dari G bundaran H inverse X itu adalah 15x min 6 per 4x. Oke, untuk cara yang kedua, untuk mencari G bundaran H inverse X itu dengan cara kita komposisikan terlebih dahulu. Jadi kita cari G bundaran H-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita inverse hasilnya. Nah, kalau cara yang pertama tadi kan kita gunakan rumus ya. Kalau yang ini kita kerjakan komposisinya dulu, setelah itu diinverskan. Nah, berarti kalau kita kerjakan komposisinya dulu, kita butuh apa? Kita butuh G bundaran H. Berarti kita butuh fungsi G dan kita butuh fungsi H. Sedangkan yang diketahui di soal tadi adalah G inverse dan Hx. Tidak ada fungsi Gx-nya ya. Maka yang kita cari terlebih dahulu adalah fungsi Gx. Bagaimana caranya? Sedangkan yang diketahui itu G inverse X. Nah, kita bisa menggunakan sifat inverse. Jadi sifat inverse itu apa? Apabila F inverse diinverskan, maka hasilnya adalah kembali lagi ke asal, yaitu fungsi F. Jadi apabila ada suatu fungsi inverse yang diinverskan, maka dia sama dengan fungsi itu sendiri. Jadi untuk mencari Gx, kita bisa menginverskan G inverse-nya. Nah, begitu. Jadi G inverse-nya di sini adalah X min 6 per 2X. Nah, G inverse ini kita inverskan supaya menjadi fungsi Gx. Bagaimana menginverskannya? Sama seperti tadi, diubah dulu menjadi Y sama dengan X min 6 per 2X. Lalu kita pindahkan 2X-nya ke kiri menjadi operasi perkalian ya. Jadi Y dikali 2X sama dengan X min 6. Setelah itu Y dikali 2X apa? 2XY sama dengan X min 6. Setelah itu yang terdapat variabel X kalian kelompokkan dalam satu ruas. Maka X nya ini boleh kita pindahkan ke kiri menjadi 2XY min X sama dengan min 6. Lalu apabila sudah variabel X nya berkumpul menjadi satu ruas, selanjutnya adalah X itu kita keluarkan. Nah, maka sisanya di dalam sini berarti 2Y. X nya kan tadi keluar ya. Yang X di sini kalau keluar menjadi min 1 sama dengan min 6. Maka X nya sama dengan min 6 per 2Y min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita ganti variabel Y nya menjadi variabel X min 6 per 2X min 1. Nah, ini siapa?
tadi G inverse yang diinverskan, berarti ini adalah fungsi G. Nah, fungsi G-nya kita sudah peroleh min 6 per 2x min 1. Selanjutnya kita komposisikan dengan fungsi H terlebih dahulu. Nah, jadi G bundaran HX itu rumusnya menggunakan rumus fungsi komposisi ya. Berarti ini menjadi G HX. Nah, setelah itu kita ubah fungsi yang di dalam, berarti fungsi H-nya. Fungsi H tadi berapa? Fungsi H itu adalah 2x min 7. Nah, lalu kita tuliskan fungsi G-nya. Fungsi G-nya berarti kita gunakan yang bawah ini ya, yang baru kita temukan, min 6 per 2x min 1. Setelah itu, kita ganti x yang di sini dengan fungsi yang di dalam kurung. Maka ini menjadi min 6 per 2 dikali 2x min 7 min 1. Nah, sehingga ini menjadi min 6 per 4x min 14 min 1, min 6 per 4x min 15. Itu adalah G bundaran HX. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah G bundaran H inverse. Nah, kalau sudah dikomposisikan berarti kita cari inverse-nya dari komposisi ini. Kita inverskan, berarti ini kita ubah menjadi Y sama dengan min 6 per 4x min 15. Setelah itu 4x min 15 kita pindahkan ke kiri menjadi Y dikali 4x min 15 sama dengan min 6. Ini kita kalikan SCTV menjadi 4xy min 15y sama dengan min 6. Nah, sekarang kita kelompokkan variabel x dengan variabel x. Di sini variabel x-nya 4xy. Nah, ini tidak ada x-nya, berarti min 15y-nya kita pindah ke kanan, berarti 4xy sama dengan 15y min 6. Positif ya jadinya. Nah, setelah itu yang diminta adalah x sama dengan saja. Berarti saya tuliskan di sini x sama dengan 15y min 6 per 4y-nya pindah ke sini. Maka kalau sudah menjadi x sama dengan, ini kita ubah. Ini tadi fungsi apa? Inverse. Berarti G bundaran H inverse X sama dengan variabel Y di sini kita ubah, kita ganti semua dengan variabel X. Berarti 15x min 6 per 4x. Nah, hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi. Cara pertama tadi juga diperoleh 15x min 6 per 4x. Jadi untuk mengerjakan inverse fungsi komposisi ada dua cara. Kalian boleh pilih salah satu yang menurut kalian lebih mudah yang mana, itu bisa kalian kerjakan. Boleh menggunakan rumus atau boleh menggunakan komposisi dulu, setelah itu diinverskan. Nah, jadi mudah ya untuk menentukan inverse fungsi. Ada 3 langkah seperti tadi. Yang pertama adalah mengubah menjadi Y sama dengan, setelah itu menjadi X sama dengan. Kalau sudah X sama dengan, maka variabel Y-nya kita ganti semua dengan variabel X. Oke. Jadi demikian untuk video kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada guru kelas masing-masing. Jangan lupa dicatat di buku catatan dengan rapi agar kalian belajarnya lebih mudah dan enak gitu ya, dan lebih paham. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.